Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini di antaranya. Di tengah persoalan COVID-19, Bupati dan Wakil Bupati Rotendao terus berbagi kasih bagi warga yang kurang mampu. Gebi Hurekmaking menurunkan laporannya. Di tengah pandemi COVID-19, Bupati dan Wakil Bupati Rotendao, Paulina Haningbulu dan Wakil Bupati Stefanus M. Saik terus berbagi kasih bagi warga kurang mampu. Kali ini diperuntukkan bagi para lansia di dua desa pada dua kecamatan, yakni Desa Limakoli, Kecamatan Rote Tengah, dan Desa Penggo 2, Kecamatan Rote Timur. Di Desa Limakoli sedikitnya 40 lansia tersentuh bantuan sosial pribadi Bupati dan Wakil Bupati. COVID-19 yang belum meredah, Bupati Paulina Haningbulu mengedukasi warga untuk menjaga kesehatan dengan tidak meninggalkan pekerjaan sebagai orang desa. Gunakan selalu masker yang sudah dibagikan. Bupati Paulina Haningbulu berkesempatan menyematkan masker bantuan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten yang disematkan pada salah satu warga. Di siang hari ini saya dan Bapak Wakil ada di sini, datang lihat Bapak Mama, mudah-mudahan semua sehat. Kita tidak membawa sesuatu apapun, tetapi kita membawa sebuah doa. Ada bingkisan kasih dari kami. Ini bukan bingkisan dari pemerintah ya, tapi nanti setelah itu baru ada bingkisan dari pemerintah juga, tapi data-data itu harus tepat. Kalau ada nama-nama yang belum punya KTP, supaya bikin laporan dengan memberikan pernyataan bahwa betul-betul orang-orang ini adalah masyarakat, supaya mereka bisa dapat bantuan dari pemerintah. Sementara itu 35 paket diberikan juga bagi 35 lansia warga Desa Penggo 2, Kecamatan Rote Timur. Salah seorang warga yang sempat diwawancarai, Apeles Lalai, mengatakan dirinya dan keluarga tidak melihat materi yang diberikan, akan tetapi perhatian pemerintah melalui bantuan pribadi Bupati Paulina Haningbulu dan Wakil Bupati Stefanus M. Saik. Merasa lega dan puas, tapi ini adalah kesan dari nama buat saya yang telah mengingat masa-masa depan. Hanya ketong tiga orang di satu kota. Dengan mama masih ada? Mama masih ada dengan anak bungsu. Senada dengan warga Apeles Lalai, Kepala Desa Penggo 2 Lazarus Sain mewakili masyarakat lansia di desanya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Paulina Haningbulu dan Wakil Bupati Stefanus M. Saik yang peduli akan kehidupan warga di tengah COVID-19. Kami masyarakat di desa walaupun tidak seberapa, tapi ini sebagai bentuk kepedulian sungguh mulia karena Bupati dan Bapak Wakil kasih bantuan ini kan dari dana pribadi. Jadi ini kami sangat-sangat berterima kasih. Pada kedua desa yang dikunjungi, Bupati Rotendao, Paulina Haningbulu, terus mengingatkan para kepala desa untuk secepatnya mendata kembali warga calon penerima bantuan pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian bantuan nanti. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. Pasien COVID-19 di Nusa Tenggara Timur bertambah 9 orang di Sika dan Manggarai Barat. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Alo Tani. Dengan bertambahnya 9 kasus COVID plus yang sudah terkonfirmasi, maka secara umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah ada 39 kasus COVID plus, sudah ada 2 pasien yang sembuh, 1 meninggal, dan 36-nya saat ini sudah dirawat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Gigi Dominikus Minggu Mere, selaku Sekretaris 1 Jubir COVID-19, dalam keterangan pers di Kupang, Kamis 14 Mei 2020 menjelaskan, bertambahnya 9 kasus positif COVID plus di NTT tersebar di Kabupaten Sika sebanyak 8 orang, sebagian besar dari klaster Lambelu, dan 1 orang di Kabupaten Manggarai Barat dari klaster Goa. Menurut Dr. Domi Mere, terkait penambahan 9 kasus COVID-19 plus, tim gugus tugas provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sika dan Manggarai Barat untuk melakukan perawatan dan isolasi terhadap 9 pasien positif COVID-19 plus. Dr. Domi Mere juga mencatat penyebaran 39 pasien COVID-19 plus di Nusa Tenggara Timur sudah tersebar di sebagian besar 22 kabupaten kota di NTT. Adapun rincian kabupaten berdasarkan data yang ada dari 39 yang sudah terkonfirmasi COVID-19 plus atau positif COVID-19, yang pertama adalah Kabupaten
Kabupaten Manggarai Barat dengan 12 kasus COVID+. Yang kedua, Kota Kupang ada 11 kasus. Kabupaten Sika ada 8, Kabupaten Timur Tengah Selatan ada 2, Kabupaten Rotendao 2, dan masing-masing 1 dari Kabupaten Nagekeo, dari Ende, dari Flotim, dan dari Sumba Timur. Menanggapi bertambahnya jumlah kasus positif COVID+ di NTT, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Nusa Tenggara Timur, Dr. Jalamu Ardu Marigus, mewakili gubernur dan wakil gubernur menghimbau masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dengan tetap mentaati protokol kesehatan pemerintah. Saat ini Nusa Tenggara Timur sudah digempur oleh virus ini. Di daratan Sumba itu sudah ada 1. Lalu kemudian di Flores, itu Flores menjangkau dari Flores Barat, Flores Tengah, Tengah ke Timur, sampai dengan Timur. Lalu kemudian di daratan Timur, mulai dari Kota Kupang, Timur Tengah Selatan, yang bukan tidak mungkin Kabupaten Kupang, kan Kabupaten lain. Rotendao, yang sebenarnya dia terlindungi karena dia berada di pulau tersendiri, ternyata tidak juga. Itu berarti pertumbuhan pasien yang positif virus corona Nusa Tenggara Timur saat ini sedang sangat signifikan. Jubir COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalamu Ardu Marius juga menilai kesadaran masyarakat mentaati protokol kesehatan pemerintah di tengah merebaknya COVID-19 di wilayah NTT masih sangat rendah. Oleh karena itu, pihaknya mendorong semua komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, Ormas, Parpol, LSM, kelompok sosial masyarakat, dan semua pihak masyarakat bersama-sama melakukan gerakan bersama memberantas COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Antisipasi dampak penyebaran pandemi COVID-19, Dinas Dukcapil Kota Kupang gandeng Satuan Pamong Praja terapkan protokol COVID dalam pelayanan. Berikut laporan Alfred Sengge. Menyikapi kondisi pergerakan pandemi COVID-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tingkatkan sistem protokoler COVID-19 dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kebijakan peningkatan kewaspadaan terhadap dampak penyebaran menurut Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang Agus Ririmase mempertimbangkan situasi dan kondisi dari fenomena yang tidak ditunjang dengan perilaku hidup masyarakat yang dinilai dapat berdampak negatif terhadap kondisi kesehatan petugas. Karenanya, dalam meningkatkan kewaspadaan, Dinas Dukcapil Kota Kupang membangun koordinasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang untuk menertibkan masyarakat yang mengakses layanan Adminduk dengan tetap mematuhi protokoler COVID-19. Protokol kita lakukan, tetapi masyarakat itu dia tidak mau tahu, dia menganggap bahwa kita wajib melayani mereka. Kan kita sudah jelaskan kepada mereka, ini situasi ini berbeda dengan situasi normal gitu loh. Kita juga sebagai petugas Dukcapil juga punya keluarga. Kita juga kan harus pulang, kita harus bisa membawa dampak kesehatan yang baik kepada keluarga kita. Jangan kita layani orang terus pulang kita sakit. Jadi menyikapi situasi saat ini, akhirnya saya mengambil satu keputusan dengan teman-teman bahwa kita harus minta bantuan pengamanan dari Pol PP sehingga dijaga oleh Satpol PP dalam kami melaksanakan pelayanan publik. Kebanyakan masyarakat ketika kita ngomong gitu, mereka bilang mereka tidak sakit. Mereka lebih takut tidak memiliki Adminduk, KTP dan lain-lain ketimbang mereka takut karena virus ini gitu. Kadis Dukcapil Kota Kupang juga menjelaskan terkait kebijakan layanan Adminduk di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau ikut benar arahan Pak Dirjen, kita ini bekerja dari rumah, bukan di kantor, dan sistemnya sistem online. Namun karena kebijakan saya sebagai pemimpin di sini, saya mau masuk kantor dengan beberapa staf, kita piket, kita gantian untuk mau membantu melayani masyarakat, seperti halnya anak-anak yang mau masuk studi, mau sekolah, masuk polisi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kita skala prioritas juga bagi mereka yang sakit untuk mengurus BPJS gitu. Kita harus kan punya KTP dan kartu keluarga, kita mau membantu. Tetapi yang saya lihat minggu terakhir ini itu mencapai 200 sampai 300 orang di Dinas Dukcapil yang datang tiap hari, dan mereka tidak takut sama sekali dengan COVID ini. Layanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang selama pandemi COVID-19, Dinas Dukcapil berlakukan batasan waktu layanan setengah hari kerja, yakni sejak pukul 8 WITA hingga 12 siang dengan target layanan sekitar 140 orang yang meliputi layanan KTP sebanyak 30 kepingan, KK dan akte kelahiran termasuk akte kematian masing-masing untuk 30 orang. Alfred Sengge, RRI Kupang. Kabupaten Ende saat ini masuk zona merah penyebaran virus corona disease COVID-19 setelah salah satu pasien dari klaster Goa yang selama ini diisolasi di Rumah Sakit Ende dinyatakan positif corona.
Selengkapnya Heri Epu menurunkan laporannya. Hasil itu diketahui setelah juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Gigi Dominikus Migomere mengumumkan hasil swab dari beberapa kabupaten di NTT termasuk dari Kabupaten Ende. Pasien 01 yang dinyatakan positif COVID-19 di Kabupaten Ende merupakan dari klaster Goa dan selama ini diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende bersama 5 pasien lainnya yang dinyatakan reaktif. Menurut juru bicara Satgas COVID-19 tingkat Kabupaten Ende, Dr. Muna Fatma, dengan diumumkan hasil tes swab dari juru bicara tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka saat ini Kabupaten Ende ada 1 pasien yang positif corona. Dikatakan Muna Fatma, pasien yang sudah dinyatakan positif akan ditangani sesuai dengan protokol kesehatan yang ada dan menjadi perhatian serius tim medis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende. Dikatakan Muna Fatma, dengan adanya pasien yang positif COVID-19, maka saat ini Kabupaten Ende masuk dalam zona merah penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat dihimbau agar tetap menerapkan pola hidup sehat sesuai standar WHO serta mematuhi himbauan dari pemerintah. Apapun hasilnya, kita harus bisa menerima. Apapun hasil. Kemudian apa tindakan selanjutnya? Kita kembali kepada protokol kesehatan. Kalau protokol kesehatan terkonfirmasi positif, maka rekomendasi yang pertama diberikan adalah lakukan tracing. Nah, sementara kalau kita kan tracing, kita tidak menunggu swab. Kemarin waktu reaktif saja kita sudah aktif melakukan tracing. Muna Fatma menambahkan tim gugus tugas tingkat Kabupaten Ende sesuai rencana akan mengirim kembali swab ke Kupang untuk diuji sebanyak 16 orang masing-masing dari hasil pengembangan klaster Goa, klaster Magetan, dan Mahardika. Sementara saat ini semua OTG yang dinyatakan reaktif sudah dikarantina di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende, J Hotel, dan Rumah Jabatan Bupati Ende, serta Stadion Marilonga Ende. RRI Ende, Heri Epu melaporkan. Kasus positif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur terus meningkat, mencapai 39 orang yang dinyatakan positif terpapar virus COVID-19. Masyarakat diminta tingkatkan disiplin mengikuti anjuran pemerintah. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Feby Leolede. Dengan bertambahnya 9 kasus COVID plus yang sudah terkonfirmasi, maka secara umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah ada 39 kasus COVID plus dan sudah ada 2 pasien yang sembuh dan 1 meninggal dan 36-nya saat ini sudah dirawat. Sesuai rilis data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis 14 Mei 2020, terdapat penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 9 orang, 8 orang dari Kabupaten Sika, klaster KM Lambelu, dan 1 orang dari Labuan Bajo. Dengan penambahan tersebut, total kasus positif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur mencapai 39 orang. Kadis Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, selaku Sekretaris 1 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domi Mere mengungkapkan hasil tes swab yang dilakukan terhadap 46 sampel terdapat 9 yang dinyatakan positif. Dengan tren penambahan kasus COVID-19 di NTT, separuh kabupaten kota telah dinyatakan sebagai zona merah. Karenanya untuk penanganan dan perawatan pasien COVID-19 telah disiapkan 11 rumah sakit rujukan ditambah 11 rumah sakit second line dan akan diambil kebijakan seluruh rumah sakit di daerah dapat melakukan pelayanan dan perawatan pasien COVID-19. Dari 39 yang sudah terkonfirmasi COVID-19 plus atau positif COVID-19, yang pertama adalah Kabupaten Manggarai Barat dengan 12 kasus COVID plus terkonfirmasi. Yang kedua Kota Kupang ada 11 COVID plus. Kemudian Kabupaten Sika ada 8. Kemudian Kabupaten Timur Tengah Selatan ada 2, Kabupaten Rotendao 2, dan masing-masing 1 dari Kabupaten Nagekeo, dari Ende, dari Flotim, dan dari Sumba Timur. Masing-masing 1 kasus COVID plus. Tren penyebaran kasus COVID plus di NTT sudah hampir separuh dari kabupaten. Menanggapi terus meningkatnya penyebaran virus COVID-19 di Nusa Tenggara Timur, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Kabupaten Belu, Marcel Maumeta, meminta masyarakat meningkatkan disiplin dalam mengikuti anjuran pemerintah dengan kedisiplinan masyarakat untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan tetap berada di rumah dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Karenanya himbauan dan
bahkan peringatan terus dilakukan agar masyarakat yang berada di luar rumah menggunakan masker dan tidak melakukan aktivitas yang tidak penting di luar rumah. Ditambahkan 2 hasil tes swab yang telah dilakukan terhadap orang tanpa gejala telah dinyatakan negatif. Meski demikian, upaya pencegahan akan terus dilakukan karena hingga saat ini Belu masih dinyatakan zona aman. Pasar Baru itu Satpol PP sudah bekerja di sana untuk menghimbau, kemudian yang kedapatan tidak menggunakan masker itu diberi peringatan. Kita berharap kalau kita disiplin maka kita tidak perlu takut. Tapi kalau kita tidak disiplin maka kita harus takut. Karena barang kita yang mengimpor berpindah dari ini, tetapi kita yang memindahkan dia dari satu tempat ke tempat yang lain, dari orang yang satu ke orang yang lain. Sehingga kalau kita disiplin, paling tidak kalau kita tidak ada hal-hal penting untuk kita keluar rumah, kita tetap stay di rumah. Kalau ada hal-hal penting yang menghendaki kita keluar rumah, menggunakan masker dan sesering mungkin cuci tangan. Untuk Kabupaten Belu, data pelaku perjalanan beresiko dalam pantauan sebanyak 95 orang, orang dalam pantauan 3 orang, selesai pemantauan sebanyak 69 orang. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.